Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Mila Gartina. Oh, saya udah lama juga ya nggak bikin video yang agak panjang sambil nyetir. Hari ini tuh saya mau on the way ke kantor. Kebetulan kita lagi siap-siap buat pindah kantor. Dan hari ini adalah hari Senin, dimana jadwal saya adalah weekly meeting bersama teman-teman kantor dengan tim kantor. Nah, kita mau bahas apa ya? Kita bahas apa ya hari ini ya? Saya mau bahas mengenai ketentuan dan pengertian antara produk-produk hukum baru nih seputaran badan usaha, baik itu yang bersifat perorangan maupun yang bersifat badan usaha atau badan hukum. Karena di Indonesia itu sekarang kan udah ada tuh badan usaha perorangan sebagai produk hukum baru. Asik ya. Indonesia punya produk hukum baru namanya perseroan perorangan, di mana pendirinya itu hanyalah satu orang dan badan usaha ini bentuknya itu badan hukum. Artinya sudah ada pemisahan. Antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Jadi teman-teman yang memang menjalankan usaha secara personal aja alias sendirian tanpa partner dan bersifat retail, nah monggo teman-teman bisa jalankan usahanya dan bisa mendapatkan sebuah legalitas hukum yang jelas. Wah, gitu ya. Bisa dapat legalitas hukum yang jelas dan teman-teman bisa nyaman jalanin usahanya. Artinya kalau selama ini usaha orang perorangan itu hanya bersifat personal, pribadi, bukan badan usaha, bukan badan hukum gitu ya, benar-benar orang perorangan, kadang-kadang kita kan suka dapat kesulitan. Bentar ya. Makasih Pak Denny. Nah, kadang-kadang kita tuh suka kesulitan dapat sokongan atau dapat support dari pihak perbankan. Mengingat usaha retail ini kan usaha yang kita rintis benar-benar dari nol, dari bawah, dengan modal yang sangat-sangat terbatas. Kebanyakan pelaku usaha retail itu lebih kepada yang bersifat modalnya tuh bisa jadi mungkin di bawah 5 juta gitu ya. Diingatkan tuh pakai safety belt. Nah, biasanya kan modal usaha orang perorangan ini nih, retail nih, biasanya modalnya tuh di bawah 5 juta. Paling besar juga paling 10 juta gitu ya. Dan umumnya teman-teman yang melakukan usaha retail ini kebanyakan reseller. Kemudian jualan di marketplace gitu. Walaupun sekarang mungkin reseller di marketplace ternyata hasilnya luar biasa ya. Tapi untuk memulai itu umumnya tuh memang modalnya kecil. Bahkan mungkin bisa dibilang modalnya cuma punya HP dan punya kuota. Terlepas HP-nya merek apa, kecanggihannya seperti apa, yang penting tuh ada aplikasi marketplace-nya gitu. Nah, dari sini akhirnya pemerintah melihat keluhan-keluhan para pelaku usaha yang kadang-kadang pada saat kita membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha kita ternyata sulit gitu, ternyata susah karena pihak perbankan meminta jaminan gitu. Misal kita ngajuin ke perbankan itu peminjaman tambahan modal usaha senilai 25 juta misal gitu, itu pasti ada jaminan tuh. Entah jaminannya itu kendaraan ya, BPKB kendaraan atau rumah, atau mungkin jaminan lain gitu, atau bahkan mungkin kayak kita harus jadi pegawai
pegawai dulu, kita punya slip gaji, kita punya rekening koran dan teman-temannya. Walaupun memang banyak sekali produk-produk perbankan yang sekarang banyak kayak kredit tanpa agunan gitu ya, yang tidak membutuhkan agunan. Tapi kebanyakan akan sulit mendapatkan dari perbankan, dan umumnya akhirnya banyak pelaku usaha yang ambil jalan pintas, yaitu pinjaman online ya, pinjol gitu, dan akhirnya malah menjerat. Nah, melihat keluhan-keluhan yang seperti itu, tampaknya pemerintah nih mulai memikirkan bahwa wah, pelaku usaha ini harus dibenahi, harus diberikan sebuah media gitu ya, harus diberikan sebuah support sistem dari pemerintah agar mereka memiliki sebuah jaminan berbentuk kepercayaan dari pihak perbankan, dan itu bisa mendongkrak usaha mereka dan rasa percaya diri mereka untuk bisa menjalankan bisnis atau usaha dengan lebih baik gitu. Makanya muncullah nih perseroan perorangan gitu. Salah satu yang mendasari adalah itu. Saya dapat informasi ini memang waktu itu sempat banyak diskusi gitu ya dengan para pelaku bisnis, dan juga ada beberapa teman-teman yang kebetulan memangku sebuah tugas atau mengemban tugas, memangku sebuah jabatan dan mengemban tugas untuk bisa memperhatikan apa yang baik buat para pelaku usaha retail gitu ya, seperti itu. Itu dasarnya sebenarnya. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali pelaku usaha yang berasumsi bahwa perseroan perorangan ini bisa dijalankan oleh semua usaha kita gitu. Walaupun dari aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, tata aturan pelaksanaan dari pemerintah mengenai kategori skala usaha gitu ya, baik itu skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar bagi pelaku usaha itu sudah dikeluarkan. Nah, dan memang belum ada sebuah kejelasan bahwa perseroan perorangan itu hanya diperbolehkan gitu ya, hanya diperbolehkan untuk pelaku usaha retail gitu ya. Jadi banyak nih asumsi-asumsi yang akhirnya berkeliling. Banyak dia asumsi-asumsi yang bergentayangan di masyarakat mengenai perseroan perorangan ini bisa dijalankan oleh semua usaha, semua sektor usaha gitu. Karena memang aturan dari pemerintah pun, dalam kita mengasumsikan sebuah aturan, sebuah peraturan, sebuah undang-undang, setiap kepala itu punya asumsi yang berbeda-beda gitu. Makanya mungkin saya juga tidak menyatakan bahwa asumsi saya benar. Saya tidak menyatakan seperti itu, tapi paling tidak kita akan melihat bahwa setelah kita melakukan sebuah penelitian gitu ya, dan kemudian kita menyimpulkan sebuah asumsi, maka ada baiknya kita melihat juga di lapangannya, apakah undang-undang tersebut sesuai prakteknya gitu ya, prakteknya tuh sesuai dengan asumsi kita atau tidak gitu. Itu penting banget, karena setiap aturan-aturan itu harus diimplementasikan, atau tujuannya memang untuk diimplementasikan ke dalam praktek lapangan ya, diimplementasikan langsung gitu ke pelaku usaha gitu ya, di dunia nyata seperti itu. Hanya tidak hanya dunia aturan saja gitu, tidak hanya dunia peraturan yang tertulis saja, tetapi memang harus juga dilaksanakan. Nah, ini dalam menjalankan implementasinya kita wajib melihat bahwa apakah kita mengalami sebuah kendala-kendala yang akhirnya muncul dan harus kita hadapi gitu ya, baik dari instansi maupun dari prinsipal maupun dari pihak-pihak terkait lainnya gitu. Ini yang harus banget kita pastiin, karena kalau kita tidak melihat kenyataannya, maka aturan adalah hanya sebuah aturan yang akhirnya tidak dapat kita jalankan, dikarenakan itu tadi gitu, implementasinya itu tidak sesuai, atau mungkin banyak juga pihak-pihak terkait
baik instansi, prinsipal maupun juga ya pihak lainnya gitu ya, itu ternyata mengasumsikan masing-masingnya tuh nggak sama dengan asumsi kita, sehingga prakteknya tuh jadi berbeda. Misal contoh kayak gini, taruhlah pelaku usaha perseroan perorangan gitu, setelah kita akan bisa buat perseroan perorangan dan membuat mendapatkan sebuah bukti sertifikat secara pendaftaran secara elektronik. Nah, dari bukti pendaftaran secara elektronik ini ya, atau sertifikat pendaftaran secara elektronik ini, apakah itu bisa langsung diterima oleh bank gitu ya, atau apakah itu bisa langsung diterima oleh prinsipal gitu, atau mungkin bisa langsung diterima oleh misal ya, mohon maaf kayak misal bea cukai atau apa gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman gitu, karena memang perseroan perorangan ini produk hukum baru. Saya selalu sampaikan bahwa perseroan perorangan ini produk hukum baru di Indonesia yang bukan mungkin sih ya, kalau menurut saya memang kenyataan sosialisasinya ini memang harus lebih banyak lagi, baik ke pihak masyarakat ataupun pelaku usaha atau mungkin instansi atau prinsipal atau ya pihak-pihak lain yang memang memiliki sebuah kepentingan gitu. Ini harus sosialisasinya tuh lebih maksimal lagi, karena banyak juga yang akhirnya tapi belum terlalu memahami, belum terlalu mengerti seperti itu. Ini yang memang harus kita perhatikan teman-teman. Saya kadang berpikir bahwa wah, perseroan perorangan ini mungkin bisa benar-benar diterima oleh semua pihak terkait gitu ya, baik dari instansi pelaku usaha maupun perbankan maupun prinsipal gitu. Itu mungkin setelah 6 bulan sampai dengan 1 tahun gitu, baru benar-benar bisa berjalan secara smooth, baru benar-benar bisa diterima secara smooth gitu. Karena memang sistem dari pemerintah pun juga masih dalam tahap penyempurnaan. Artinya banyak juga pihak-pihak notaris yang kami pun juga konsultan gitu ya, bingung ini bisa dilakukan perubahan nggak sih gitu. Seharusnya kan bisa dilakukan perubahan, kayak misal kita ngerubah modalisatornya, ngerubah bidang usaha gitu ya, atau merubah alamat dan lain sebagainya. Itu harusnya sudah bisa dilakukan di dalam sistem administrasi hukum umum ini. Tetapi pada kenyataannya sampai dengan sekarang kita baru hanya bisa membuat saja, mendirikan perseroan perorangan saja, dan belum bisa melakukan perubahan. Ya mudah-mudahan sih setelah saya bicara seperti ini, nggak taunya ntar sore atau sejam deh ternyata bisa gitu ya. Karena memang sistemnya masih dalam tahap penyempurnaan gitu. Nah ini hal ini memang yang harus bisa kita pahami bersama, bahwa dalam mengaplikasikan sebuah produk hukum baru, alangkah nyaman kalau kita lakukannya itu setelah kita agak cukup lama lah, setelah kita benar-benar tahu bahwa produk hukum ini bisa diakui, bisa dilakukan perubahan, dan semua sistem sudah bisa menerima gitu, sudah bisa mengaplikasikan seperti itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan sih masukan penjelasan ini bisa membuat teman-teman memahami bahwa saat ini untuk perseroan perorangan sepertinya lebih cocok untuk pelaku usaha retail, itu yang memang tidak terlalu banyak berhubungan dengan instansi lain gitu. Jadi alangkah nyaman kalau memang kita lebih bijak dalam memilih payung hukum apa, atau ya memilih badan usaha apa untuk mensupport jalannya bisnis kita. Seperti itu ya. Wah, saya udah mau nyampe kantor. Jadi di kantor saya itu dari rumah ke sini tuh sekitar 15 menit kalau lancar. Nah, insya Allah bulan depan kami sudah sudah memindahkan dengan resmi kantor kami dari arteri Pondok Indah ke wilayah Depok, karena memang
tampaknya pandemi ini sulit untuk berakhir cepat. Gitu ya, pandemi ini tuh sulit banget untuk berakhir cepat, sehingga sepertinya kita harus bersahabat dengan keadaan. Ya udah dulu ya teman-teman ya, mohon pisan karena sudah menonton. Mohon maaf kalau video pertama kali kembali, rumah bahasanya video membuat lagi ribetnya ngomongnya, repot. Intinya kurang maksimal karena ini juga melatih saya kembali untuk berbicara sendiri dalam jangka waktu yang agak cukup lumayan lama. Mudah-mudahan untuk video-video selanjutnya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih baik ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.